Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pujian dan kehormatan hanya bagi Tuhan kita yang selalu mengasihi kita dan memberkati kita, sehingga hari ini kita diperkenankan kembali untuk bersama belajar firman Tuhan dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Ya, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, Sapaan Teduh pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, pagi ini kami datang menghadap dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk nafas hidup yang Engkau anugerahkan, untuk hari baru yang Engkau berikan, dan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Pada Sapaan Teduh ini, kami ingin menenangkan hati di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu, dan merasakan hadirat-Mu yang lembut. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar firman-Mu dapat berakar dan bertumbuh dalam hidup kami. Berikan kami hikmat untuk mengerti kehendak-Mu, serta kekuatan untuk mengerti dan menjalani hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, adapun yang menjadi sapaan teduh kita hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 6. Pengkhotbah 11 ayat 6 firman Tuhan berkata, "Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik." Ya, demikian sapaan teduh kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks masa kini ada istilah yang disebut VUCA, yang mana istilah ini biasa digunakan untuk menggambarkan situasi bisnis pada masa kini setelah era krisis. VUCA ini singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Yang mana artinya mau menjelaskan kepada kita bahwa dunia saat ini semakin berubah-ubah, tidak pasti, kompleks, dan membingungkan. Akibatnya banyak orang memilih di zaman sekarang ini berhenti berusaha, berhenti menabur, dan menunda mimpinya. Bahkan takut memulai usaha baru. Bahkan yang lebih parahnya banyak yang mundur dari pelayanan. Sebab banyak sekarang orang yang berpikir, untuk apa aku berusaha? Belum tentu berhasil. Tapi hari ini saudaraku, firman Tuhan lewat Pengkhotbah 11 ayat 6 mau menasihati kita, memotivasi kita. Yang mana kalau kita lihat pengkhotbah ini ditulis oleh banyak diyakini adalah Salomo, ya. Dan Salomo itu hidup pada masa agraris, ya. Sehingga dia paham dan tahu persis bagaimana seorang petani ketika menabur benih. Ya, kalau petani hanya menunggu kondisi sempurna, ya, yang mana cuaca selalu cerah, tanah selalu subur, tidak ada hama, maka dia tidak akan pernah menanam apa-apa kalau dia menunggu itu. Tetapi petani yang bijak, saudaraku, dia akan tetap menabur pagi hari sampai petang.
karena ia tahu bahwa masa depan hasilnya ada di tangan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa pengkhotbah dalam nats ini berkata tadi kepada kita, engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau bahkan kedua-duanya sama baik. Disinilah iman kita diuji. Kita hanya bisa menabur, kita hanya bisa berusaha, sedangkan yang menumbuhkan adalah Tuhan. Nah, saudaraku, kami teringat dengan sebuah istilah, ya, prinsip indah dalam kehidupan kita orang Kristen, sesuai dengan ataupun bisa menggambarkan nats kita hari ini, yaitu ora et labora. Kami rasa kita semua tahu ya, ora et labora, berdoa dan bekerja. Yang mana ora et labora ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk bekerja keras, tapi juga berdoa sungguh-sungguh. Sebaliknya, firman Tuhan ataupun ora et labora ini juga mengingatkan kita bahwa tidak cukup hanya berdoa, lalu kita berpangku tangan dan tidak mau melakukan apa-apa. Tidak cukup ya saudaraku. Maka melalui nats dan juga ora et labora yang kami sampaikan tadi mengajarkan kita bahwa saat kita menabur usaha, kita juga harus menabur doa. Saat kita merintis pekerjaan, pelayanan, atau mendidik anak-anak kita juga menggantungkan hasilnya pada Tuhan. Ya, kita bekerja seolah semuanya tergantung kita, tapi kita berdoa seolah semuanya tergantung Tuhan. Inilah keseimbangan yang sehat. Maka karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan biarkan rasa takut gagal, situasi ekonomi saat ini yang sedang tidak jelas, atau keraguan diri membuat kita berhenti menabur, membuat kita tidak mau berusaha. Tapi mari, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, teruslah menabur benih kebaikan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Teruslah menabur benih pelayanan, meski mungkin belum banyak ya yang kita dapatkan hasilnya. Dan teruslah menabur dalam bekerja keras dalam setiap usaha ataupun pekerjaan yang kita lakukan sambil mengangkat doa di hadapan Tuhan. Siapa tahu seperti firman Tuhan tadi katakan kepada kita, Tuhan akan membuat ini berhasil atau itu yang berhasil, atau bahkan keduanya sekaligus berhasil, baik dijadikan Tuhan kepada kita. Karena Dia adalah Tuhan kita yang berdaulat atas segala kehidupan kita, bahkan hasil dari setiap pekerjaan tangan kita. Sedangkan kita perlu setia berusaha, perlu setia berdoa dan memohon atas kasih-Nya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan menjadi orang yang tidak hanya rajin bekerja, tetapi juga sungguh-sungguh berdoa. Ajar kami memegang teguh prinsip ora et labora, supaya dalam setiap benih yang kami tabur, kami tetap berharap pada Engkau yang memberi pertumbuhan. Berkati usaha, keluarga, dan pelayanan kami, sehingga pada waktu-Mu yang sempurna Engkau memperkenankan kami melihat hasil yang baik, bahkan lebih dari yang kami doakan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini kami juga mau bersama berdoa karena mutasi para hamba-Mu, pendeta-pendeta kami. Terima kasih untuk setiap langkah pelayanan yang sudah dijalani oleh para hamba-Mu, pendeta kami, selama masa tugasnya di setiap runggun-runggun. Terima kasih atas setiap firman Tuhan yang telah diberitakan, nasihat yang telah diberikan, doa yang telah dinaikkan, dan teladan hidup yang telah ditunjukkan. Kini, ketika tiba waktunya untuk mutasi dan mengemban tugas baru di tempat pelayanan yang baru, kami menyerahkan hamba-Mu sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan penyertaan-Mu. Tuntunlah pendeta-pendeta kami ya Tuhan, bersama dengan keluarganya di tempat yang baru. Bukakanlah jalan bagi pelayanan yang lebih luas, berikan hikmat dalam mengembalakan umat-Mu, dan kuatkan dia dalam menghadapi tantangan. Biarlah segala sesuatu yang dilakukan menjadi berkat yang besar bagi jemaat yang baru, membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat, untuk runggun yang akan ditinggalkan, agar Engkau meneguhkan hati mereka, mempersiapkan mereka untuk menyambut pendeta yang baru dengan sukacita, semangat kebersamaan dan kasih persaudaraan di dalam Kristus. Ajar kami semua, baik pendeta maupun seluruh jemaat Tuhan, untuk terus mengerjakan pelayanan dengan rendah hati, saling menopang dan setia memuliakan Engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan semuanya ini dan menutupnya dalam doa Bapa kami. Mari bersama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.